Sorotan lain di Kompas Siang, Saudara, memasuki hari terakhir uji coba ganjil genap di kawasan Puncak Bogor, antrian kepadatan justru terlihat di sejumlah titik penyekatan. Di Simpang Gadok, polisi berjaga memeriksa kesesuaian plat kendaraan yang melintas. Sejak pagi, sejumlah kendaraan yang berplat nomor ganjil dilarang masuk ke kawasan Puncak. Polisi pun meminta pengemudi kendaraan untuk putar balik kembali ke arah kedatangan. Sejumlah pengendara berdalih masih belum mengetahui kebijakan ini. Petugas pun terpaksa kembali memberikan penjelasan. Kondisi ini membuat pemeriksaan berjalan lambat dan antrean kendaraan pun tak dapat dihindarkan. Selengkapnya, Saudara, terkait dengan hari terakhir uji coba ganjil genap di Puncak Bogor, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV dan Putu Trisnanda. Putu, selamat siang. Ini adalah hari terakhir uji coba ganjil genap, tapi kepadatan ini masih saja terjadi. Apa evaluasi dari pihak kepolisian terkait dengan hal ini? Ya, selamat siang Niluh dan juga saudara. Sejumlah evaluasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian termasuk juga terkait dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang masuk ke kawasan Bogor. Kalau Kabupaten Bogor maksud kami, kalau dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu, karena memang uji coba penerapan ganjil genap ini sudah dilakukan pada pekan lalu, sudah dilakukan dan ini terbukti efektif. Diklaim efektif menurut maksud kami membuat kendaraan yang masuk ini kemudian turun 40%. Tetapi kalau melihat bagaimana situasi lalu lintas pada pekan ini di hari terakhir, tepatnya di tanggal 12 September 2021, kami pantau dari tadi pagi sampai dengan saat ini memang jumlah kendaraan yang masuk ini sedikit lebih banyak daripada pekan lalu. Mengapa? Karena jumlah antrian kendaraan yang terjadi juga cukup panjang. Untuk lebih lengkapnya lagi, Niluh dan juga saudara, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi lalu lintas terkini di kawasan Simpang Gadok di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kalau berdasarkan gambar ataupun juga visual yang Anda saksikan melalui layar kaca Anda, nampak beberapa petugas baik itu dari unsur kepolisian, kemudian juga dari Satpol PP dan juga ada beberapa dari Dinas Perhubungan, ini masih memeriksa satu persatu kendaraan yang melintas. Memang ganjil genap di kawasan ini berbeda dengan ganjil genap yang dilakukan di Jakarta misalnya, karena ganjil genap di kawasan ini dilakukan atau diterapkan juga kepada kendaraan roda 2. Yang kemudian menarik adalah hasil dari temuan pihak kepolisian, ini bukan hanya kemudian ada kendaraan-kendaraan yang tidak sesuai plat nomornya masuk ke kawasan Puncak, tetapi ada juga beberapa dari mereka yang kemudian mencoba mengelabui petugas dengan cara memalsukan plat nomor. Dari uji coba pertama sampai dengan saat ini setidaknya sudah ada 10 kendaraan baik itu roda 4 dan juga roda 2 yang kemudian diberikan sanksi tilang oleh pihak kepolisian karena memalsukan plat nomor. Misalnya untuk hari ini tanggal 12 September artinya hanya kendaraan genap saja yang diperbolehkan untuk melintas, tetapi kemudian plat kendaraan tersebut diganti dengan yang sesuai supaya mereka tetap bisa kemudian masuk ke kawasan Puncak. Oleh karena itu salah satu evaluasi yang dilakukan adalah pada penerapan uji coba yang kedua ini pihak kepolisian juga memeriksa secara acak beberapa kendaraan yang kemudian diperiksa lebih lanjut terkait dengan STNK yang dimiliki. Hal ini juga dilakukan untuk kemudian menghindari adanya upaya-upaya pengelabuan dari para pengendara yang nekat masuk ke kawasan Puncak. Karena memang untuk penerapan ganjil genap sendiri di kawasan ini bukan hanya mengurangi adanya masyarakat kemudian yang masuk ke kawasan Puncak untuk berlibur dan juga mengurangi potensi adanya penyebaran COVID-19, tetapi juga untuk mengurangi kerumunan. Ketika kemudian kendaraan-kendaraan ini masuk dengan jumlah yang banyak ke kawasan Puncak, terjadi antrian kendaraan, maka biasanya para pengendara ini memilih untuk beristirahat sejenak di beberapa titik seperti misalnya warung-warung pinggir jalan dan kemudian akhirnya menimbulkan kerumunan. Karena sebetulnya Niluh dan juga saudara, dari pekan lalu sampai dengan pekan ini tempat-tempat wisata di kawasan Puncak ini belum dibuka sepenuhnya. Artinya memang tujuan para pengendara yang kemudian ataupun wisatawan yang kemudian masuk ke kawasan ini adalah untuk bersantai ataupun juga menikmati kuliner di warung-warung yang ada di pinggir jalan. Tentu saja ini berpotensi untuk kemudian menimbulkan kerumunan. Hal ini yang kemudian coba dipecah. Setidaknya ada 5 titik Niluh dan juga saudara yang kemudian diawasi oleh pihak kepolisian. Ada yang pertama di Simpang Gadok, tempat saya berdiri saat ini. Kemudian juga ada di Pos Cibanon, ada di Gerbang Tol Ciawi,
ada juga di Bendungan dan juga di Rainbow Hills. Untuk Rainbow Hills ini adalah titik jalur alternatif yang biasanya digunakan oleh kendaraan-kendaraan roda 2 dan juga roda 4 untuk kemudian masuk ke kawasan puncak. Hal-hal ini juga dilakukan untuk kemudian menghindari adanya kerumunan ataupun juga wisatawan yang berbondong-bondong pergi ke arah daerah wisata di kawasan Sentul. Dan tentu saja beberapa evaluasi tersebut nantinya karena mengingat ini hari terakhir nanti akan dilakukan evaluasi lagi apakah kemudian sama efektifnya dengan apa yang terjadi pada pekan lalu. Nilo. Baik, jadi sampai dengan saat ini kawasan puncak masih dipadati oleh pengunjung meskipun sudah ada larangan pemberlakuan ganjil genap ini untuk menekan jumlah masyarakat berkerumun di sejumlah titik-titik. Tadi Anda menyebutkan soal masih ada evaluasi begitu terkait dengan hal ini. Kalau dilihat dalam 2 pekan terakhir pemberlakuan ini dinilai cukup efektif, apakah mungkin saja ada informasi yang Anda dapatkan ini kemudian akan terus dilakukan? Ya, Nilo sebetulnya berbicara terkait dengan apakah kemudian proses penerapan ganjil genap ini akan dilakukan atau tidak, itu nantinya akan dievaluasi di akhir hari terhitung dari pukul 12.00, maksud kami 24.00. Artinya nanti malam baru kemudian akan dievaluasi secara utuh bagaimana kemudian penerapan uji coba ganjil genap yang diterapkan selama 3 hari pada pekan ini dari hari Jumat sampai dengan hari ini, hari Minggu. Nantinya akan kemudian dievaluasi lagi apakah cara penerapan ganjil genap kemudian pemeriksaan dengan melihat STNK secara satu persatu ini efektif atau tidak, atau justru nantinya malah mengakibatkan antrian kendaraan yang cukup panjang dan akhirnya para pengendara keluar dari mobil dan malah bersantai di pinggir-pinggir. Ini tentu ada jarak yang kemudian tidak bisa dijaga. Hal-hal seperti ini juga yang akan dievaluasi. Apakah nantinya akan diterapkan di hari kerja atau kemudian juga akan ada bentuk penertiban dengan cara yang lain. Nantinya ini akan disampaikan tentu langsung oleh pihak otoritas terkait, dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Bogor dan tentunya bekerja sama dengan jajarannya termasuk dari jajaran Satpol PP, Polri maksud kami, dari pihak kepolisian dan juga dari TNI, BPBD dan juga dari Dinas Perhubungan untuk kemudian mengatur skema mana yang paling pas untuk diterapkan di kawasan Kabupaten Bogor. Niluh, kembali ke Anda di studio. Meskipun dinilai ini cukup efektif, tapi masih akan dievaluasi kembali untuk menentukan apakah ini menjadi skema yang akan terus dilakukan di sana untuk menekan jumlah orang berkerumun di kawasan puncak. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda.